Dengar-dengar dulu beli Louis Vuitton ya. Dulu tuh pasti kita semua, bahkan mungkin hampir semua orang ya, pasti mikir di usia 20 lebih itu kita pasti udah mapan, udah punya rumah, terus juga udah ya pokoknya sudah jaya gitu. Padahal itu di atas di atas 20 tahun gitu ya. Itu kan ekspektasi ya. Tapi realitanya, kenyataan kita di usia sekarang tuh bagaimana teman-teman? 20-an tuh aku masih kuliah. 20 sampai 30 ya? Iya, 20 sampai 30-an. Pokoknya aku keluar kuliah itu di 22, 23. Terus ya kerja. Kalau ngelihat orang sukses atau berhasil, itu sih maksudnya ya kita juga pengen ya kayak mereka gitu. Karena kita juga sedang berusaha gitu ya. Pengen gitu. Cuma kan setiap orang tuh pasti berbeda-beda ya. Apa sih Dok? Risma? Apanya tuh? Jalannya. Ya, jalannya itu berbeda-beda. Dan pasti kebanyakan dari kita tuh mikir ini gak sih? Kayak pokoknya kerjaan kita tuh stabil, terus juga punya rumah, punya mobil, terus mental kita tuh sehat banget, terus kayak kita bisa kemanapun yang kita mau gitu. Punya tabungan banyak dan lain-lain. Padahal itu di 20-an ya. Padahal realitanya tuh bener-bener sama sih. Lulus kuliah berapa ya? Usia berapa berarti? 20, ya 20 lebih dari 22, 21, 22. Telat soalnya. Hamil dulu. 23, 24 ya benar 24. Ini makanya cuti duluan ya, guys. Cuti pas lagi Cuti kuliah. melahirkan. Cuti melahirkan. Ya, pengalaman kerja kayak katanya orang tua zaman dulu, yang penting pengalaman kerja dulu gitu. Kalau kata orang zaman dulu ya, kalau mama aku bilang penting pengalaman kerja dulu, gaji nanti gitu kan. Enggak sih aku. Ya. Sama aku kayak gitu juga iya. Pengalaman itu dibilangnya ya, dibilang orang tua. Cuman kan kalau kita pribadi gitu kan, ya kita ya minimal kita tuh kayak punya UMR lah. Dengar-dengar dulu beli Louis Vuitton ya. Karena baru pertama kali kerja, apa ya, karena baru pertama pegang uang kayak pertama beli itu gitu. Kalau padahal kalau dipikir-pikir kalau kita jangka panjang kita kan bisa beli emas nih. Benar nggak? Emas kan mana sekarang lagi mahal kali kan emas ya kan dulu kan emas nggak semahal sekarang kan. Iya, makanya kalau bisa daripada maksudnya ke yang lain-lain sekarang jadinya jadi hilang, nggak tahu ya. Jadi nggak tahu gitu maksudnya kan ya apa namanya, ya mending ditabungin gitu. Tapi kan emang fasenya kita tuh beda-beda. Jadi emang ada fasenya sih. Mungkin bisa aku tuh lebih, kalau saya pribadi ya, itu tuh lebih berpikir di umur lebih sekarang sih, umur di 30. Jadi kayak ekspektasi kita tuh kan di 20 ke atas ya, 20 ke atas sampai 30 lah. Kita udah punya segalanya nih. Udah punya rumah, udah kerjaan udah enak, udah stabil, udah tetap. Terus mental juga bagus, kesehatan juga bagus. Kayak misalnya kita bisa terus bisa kemana-mana, bisa ke berbagai tempat. Kayak misalnya sebulan berapa kali lah bisa healing kayak gitu-gitu. Karena realitanya tidak semulus itu ya. Dulu tuh aku menjelang beres koas ya. Pas bapakku masih ada. Jadi aku tuh bilang ini ya bapak. Karena kan nyari dapat referensi dari senior kan, kayak nanti udah beres ini kerjanya atau magangnya ke abis internship gitu misalnya, magangnya ke Jakarta aja. Di Jakarta tuh lebih gede daripada di sini, pendapatannya begini-begini. Nanti kita bisa jaga yang 7 kali 24 jam. Anak-anak baru kan namanya masih money oriented ya. Jadi kayak masih aku tuh harus kerja mengumpulkan banyak uang supaya aku bisa nyenengin diri sendiri, nyenengin orang tua. Zaman itu ya mikirnya tuh kayak gitu. Terus aku tuh sempat kepikiran tuh kayak gitu. Jadi kayak aku tuh nanti aku mau ganti mobil, aku tuh mau punya ini kayak gitu. Bukan tidak bersyukur dengan keadaan saat itu ataupun keadaan sekarang sih. Cuman kan mungkin prosesnya ya gitu ya. Jadi dulu tuh kayaknya kalau ngeliat orang yang misalnya kayak si kakak itu atau emas itu tuh kakak misalnya dia umur segitu nanti udah nikah nih, udah punya anak, udah punya rumah, mobilnya udah mobil ini misalnya gitu kan ya, terus udah punya emas megreng misalnya gitu, punya berlian berpuluh-puluh karat misalnya kayak gitu kan ya. Tapi ternyata realitanya berbeda sama realitanya beda sama ekspektasinya kita gitu loh gitu. Tapi ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kan. Itu kan memang garisan takdir dari semesta tuh kayak gitu gitu loh. Jadi ya udah dijalanin aja gitu apapun itu. Jadi gimana caranya nanti keinginan yang waktu itu bertahun-tahun yang lalu terrealisasikan,
ya sekarang kita realisasikannya Nah, gitu, dengan sehatnya kita, dengan semangatnya kita, kerja benernya kita gitu loh, minta aja terus gitu. Bercita dan berangan itu boleh. Hmm. Malah jadi penyemangat gak sih, Hmm. biar kita tuh lebih semangat lagi gitu. Benar-benar. Kadang suka ada apaan sih gitu, Hmm. kok kamu punya cita-cita dan punya angan-angan tuh seperti itu ya. Dia orang beda-beda gitu. Iya, Ya. benar-benar. Jadi kita itu tidak boleh ngejudge kalau cita-cita dia kayak gitu, angan-angannya kayak gitu. Hey, orang yang disepelekan itu justru orang yang nantinya akan bangkit sendirinya. Benar-benar. Jujur, karena itu emang semangatnya dia gitu kan, maksudnya karena wah kita nih dihina gitu kan, kita disepelekan gitu. Justru itu yang Jadi pemicu api buat dia semangat tuh dari situ gitu ya. Kayak cita, tunggu ya aku potong. Kayak cita, angan-angan tuh sama aja nggak sih kayak kita doa nih? Iya. Kita maksudnya secara benar ibarat gitu ya, kita doa dulu ya, Tuhan ya Allah, aku tuh pengen gini, dan dalam hati kita juga kan, dalam pikiran kita juga, aku tuh nanti harus punya ini. Ya udah, jadi nanti biarin semesta yang ngambil alih gitu loh, maksudnya biarin Tuhan yang ngambil alih untuk dikabulin nggak ya sekarang gitu loh. Dia nih udah bener nih minta doanya, dia udah bener ibadahnya, dia udah bener kerjanya, dia udah bener apapun lah gitu ya. Nah baru dikabulkan gitu loh ya. Kalau dulu aku juga pas umur mas kuliah sih kan, pas SMA tuh mikirnya oh iya umur segini tuh aku udah selesai nih, udah selesai kuliah, udah bekerja, kerjanya entah di mana, pasti gini. Tapi pas udah dijalanin tuh oh iya aku baru lulus sekarang. Terus juga aku nggak langsung lanjut apoteker karena ada kendala lah di 1 tahun itu tuh. Jadinya kayak pas di 1 tahun itu tuh aku mikir kayak kok aku lebih lambat dari yang lainnya, sedangkan kan yang lain dari lulus tuh bisa langsung ambil lagi profesi, bisa langsung kerja, mereka udah lebih inilah ya, udah lebih ada penghasilan dan lain-lain kayak gitu. Terus aku jadi mikir lagi kayak nggak apa-apa, mungkin ini emang track aku di sini, emang seharusnya track aku tuh kayak gini gitu, emang yang aku laluin harus kayak gini. Pas udah dijalanin juga ya udah aja, karena emang kita tuh kan mulainya beda ya, jadi ya rezeki kita juga beda gitu, jadi udah jalanin aja kayak gitu. Sama sih, maksudnya kayak aku juga waktu pas bapakku tuh masih ada tuh yang beliau tuh bilang gini, nanti adek udah beres profesi mau gimana ke depannya, sekolah lagi ya, kalau sekolah lagi mau ngambil apa misalnya gitu kan ya, maksudnya kayak ngambil spesialis yang kayak gitu. Udah ada nih di angan-angan tuh dulu ya, waktu mau ngambil ini. Cuman kan akhirnya memang ketentuan Allah tuh lebih mutlak istilahnya gitu ya. Jadi ternyata kaderulnya tuh bapak keburu diambil gitu ya, maksudnya bapak harus berpulang gitu. Jadi akhirnya donatur utama kita kan udah nggak ada nih gitu kan ya. Donatur utama kita udah nggak ada, jadi ya udah, maksudnya aku juga nggak muluk harus yang begini, karena di rumah tuh masih ada ibu gitu kan, masih ada karena aku tuh mikir gini, mungkin banyak orang ya nggak apa-apa bapaknya udah nggak ada, yang penting kitanya masih bisa sekolah, kita masih bisa kok minta beasiswa ke rumah sakit mana, misalnya kita di rumah sakit mana terus kita minta beasiswa di sana, nanti kan kita tinggal ngabdi di rumah sakit itu sekian lama misalnya gitu, tergantung perjanjiannya misalnya gitu ya. Cuman kalau aku paksakan buat itu bisa, cuman karena aku ini memikirnya di rumah tuh masih ada ibuku yang sudah cukup tua istilahnya gitu ya, sudah usia. Kalau misalnya aku nanti harus sekolah lagi, tentu kan ada harus ada jaga misalnya gitu ya, jaga ini kayak gitu. Dan aku tuh tidak mau melewatkan momen-momen golden time-nya aku dengan orang tuaku yang mana tinggal satu. Jadi aku tuh pengen yang kayak pulang kerja nyantai, aku tuh ngobrol gimana harinya. Kalau Risma gimana? Kalau menurut aku yang apanya nih? Iya, si realita sama ekspektasi dan realitanya itu. Ya. Karena udah beda banget ya sama realita kehidupannya. Terus kayak aku kayak mau marah juga ya marah sama siapa. Terus juga ya mungkin emang ini jalannya, bisa jadi di depan sana tuh. Terus juga ya karena ngeliat kondisi kalau waktu itu juga terhalang ekonomi, terus kayak ya udah nggak apa-apa dijalanin aja. Toh ada yang bisa aku jalanin sekarang, walaupun mungkin capaian aku tuh masih lama, masih jauh di depan gitu. Tapi bisa aja kan entah Allah bakal kasih yang lebih baik lagi atau gimana kayak gitu. Bener. Itu lebih ke situ sih. Bener. Terus juga kata papa mama tuh kayak nggak apa-apa kamu mending fokus sekarang. Makanya emang kita boleh, kita sebagai manusia boleh nge-planning 5 tahun ke depan kita bakal kayak gimana, atau 10 tahun ke depan kita bakal kayak gimana. Justru itu tuh jadi pemicu kita buat tetap semangat, buat tetap ada tujuan hidup. Tapi juga kita harus sadar bahwa apa yang kita planningin itu masih ada apa ya,
Allah tuh jauh di atas segalanya gitu. Jadi kita bisa berencana, tapi Allah yang menentukan pilihan gitu kan. Tapi yang penting selama kita on track, walaupun kayak misalnya kemana-mana dulu nih, tapi kita masih on track, nggak apa-apa, katanya lanjutin aja. Karena andilnya dia yang paling besar gitu loh. Kalau nggak karena dia pengen misalnya nih kayak kita nih tadi pagi pengen berangkat jam 8 misalnya, ini mah ngomong misalnya. Tapi ternyata ada kendala-kendala gitu, atau misalnya gini kayak kita tuh nggak mau ngelewatin jalan yang itu, tapi karena memang harus jalan itu satu-satunya, karena jalan yang satu laginya lagi dicor aspal misalnya gitu. Jadi mau nggak mau kan kita harus lewat situ. Sama aja kayak apa yang akhirnya kita lewati sekarang ini, maksudnya gitu loh. Ternyata aku nggak mau kayak gitu. Aku tuh tadinya pengen begini, tapi nggak bisa. Maksudnya kita nggak bisa putar balik lagi gitu loh. Jadi kita karena memang ibaratnya kayak udah nyemplung, ya udah langsung lanjut aja kita jalan. Dengan obrolan kita yang ini ya, aku tuh bersyukur bahwa kita tuh masih punya pemikiran kalau di atas rencana kita tuh masih ada Allah gitu yang nentuin pilihannya. Terus patut disyukuri daripada kita tetap kekeh tapi ya gimana orang nggak bisa gitu. Apalagi yang mau dipaksakan. Ya, lagi yang mau dirubah ya udah nggak ada yang bisa dirubah lagi gitu. Sekarang tinggal jalanin aja di sisa-sisa umurnya gitu loh, kayak sisa umur. Iya, maksudnya kan umur kita kan makin lama makin kurang nggak sih gitu loh. Maksudnya jadi kayak tua kali gitu ya. Iya, jadi kayak kita tuh ya udah gimana caranya kita lebih bermanfaat untuk orang banyak, selain bermanfaat bagi orang ya banyak. Kan, selain untuk diri sendiri gitu loh. Karena kan kita itu manusia sosial ya gitu kan. Jadi nggak bisa kita mengandalkan untuk diri sendiri di kehidupan sendiri, tapi kita tetap butuh diri sendiri di orang lain dan orang lain di diri sendiri gitu. Iya. Jadi kita butuh insight juga dari orang lain. Iya. Gitu. Kayak gitu. Jadi kita tuh butuh energi orang. Jadi kita tuh kalau misalnya gini, kita lagi jenuh kayak gitu ya, kita butuh me time. Tapi di saat kita udah beres me time, menurut kita butuh energi orang lain gitu loh. Jadi kita bisa resap energinya mereka buat kita supaya lebih happy lagi, buat lebih seneng lagi ngejalanin hari-hari yang kayak gitu. Dan orang juga pasti gitu. Jadi orang-orang juga pasti kayak butuh meresap energi kita untuk mereka bisa menjalani hari dengan baik lagi gitu loh. Terus kayak misalnya ini gimana sih pendapat kalian kalau kan ini masih ngomongin tentang ekspektasi versus realita ya. Jadi kayak misalnya kayak kerja deh ya. Kayak kerja terus ekspektasi kita tuh besok kayak kita semangat deh gitu karena ada apa misalnya. Terus ternyata tiba-tiba pas pagi harinya tuh ada kabar atau apa yang bikin kita tuh ternyata nggak kuat nih ngejalanin hari ini. Nah, gimana cara kalian ngadepin situasi itu? Ya, aku itu adalah orang yang dibilang teratur tuh nggak, maksudnya dibilang ada ngikutin skenanya gitu, ngikutin skenario-nya tuh kadang ngikutin kadang enggak. Dalam arti misalnya gini, kalau misalnya kayak hari ini tuh harus hari ini misalnya gitu ngemikir besok tuh aku harus happy nih, besok tuh aku karena mau ada ini. Tapi ternyata di lapangannya nggak se-happy itu misalnya gitu. Jadi apa yang harus aku lakukan, aku tuh harus kayak afirmasi diri sendiri gitu loh, kayak yang tenang ya, hari ini tuh pasti happy kok, hari ini tuh pasti bakal gini. Jadi aku tuh ada momen misalnya aku diem dulu, aku tenang dulu, menenang diri sendiri dulu, akhirnya baru aku selainnya bersosialisasi kembali gitu loh gitu. Jadi jangan sampai aku ngebawa energi nggak enak aku ke orang lain yang akhirnya nanti bisa bikin makin nggak enak ke lingkungan kita ngobrol, kita ngumpulnya gitu. Jadi aku kayak ntar aku diem dulu, misalnya entah aku jajan dulu atau pokoknya aku nyenengin diriku sendiri dulu. Jadi aku bikin diriku happy dulu, baru aku nanti akan kembali lagi ke orang ramai itu. Kayak gitu sih. Gitu. Kalau aku sih gitu ya. Kalau gimana? Aku problemnya itu emang kalau misalkan belum diselesaikan di waktu itu, di jam itu, paling di jam setelah lepas kerja. Jadi kalau untuk kerja ya sebisa mungkin aku harus fokus gitu. Maksudnya ya jalani walaupun emang apa ya tidak semenyenangkan itu. Ya, karena itu apa namanya, kayak itu kita pura-pura kuat gitu ya. Bener nggak sih? Bener. Gimana cara kita mengatasi pura-pura kuat itu? Gitu. Nah itu, jadi emang paling dijalani dulu aja, karena emang kita tuh nggak baik juga sih kalau kayak membawa masalah di luar ke tempat kerja atau membawa masalah kerjaan ke tempat kita di keluarga misalkan gitu ya. Kalau aku hampir sama sih kayak dokter. Kayak kalau dokter kan kayak apa, ngomong sama diri sendiri, afirmasi dulu, terus kayak jajan lah atau apalah. Kalau aku biasanya aku suka ngaca, selalu lihat diri aku sendiri. Mau aku itu posisinya pas habis ngeliat diri aku sendiri itu aku nangis atau gimana, kayak ya udah nggak apa-apa, aku tepuk bahu aku sambil kayak ya udah sok. Nah kalau mau nangis dulu kata-kata. Kalau misalnya
apa menurut kamu ini berat, ya udah nggak apa-apa, keluarin aja dulu nangisnya. Nanti kita Tapi ternyata ya Kan si pertanyaan kenapa itu dari anak kecil juga kayak gitu ternyata. Iya. Jadi kayak misalnya dia udah jatuh nih, mau kita diemin aja. Jadi nggak usah ditanya kenapa. Iya. Karena kalau ditanya kenapa dia makin makin Iya, gitu kan. Jadi kayak dia jatuh udah pura-pura nggak lihat aja, diemin kita dulu. juga yang dewasa juga Iya. tidak bisa pura-pura dengan itu ya. Iya. Tapi ya kalaupun ditanya kenapa tuh kita langsung Kayak "Wah," sakit gitu hati ya. banget nggak Ya, sih jadi kayak gitu. tetap aja diafirmasi ya, capek pura-pura kuat itu Iya, ya bener. udah nggak apa-apa. Kita bener kita apa ya namanya tuh ya afirmasi ke diri kita bahwa iya kita capek gitu, ya kita capek pura-pura kuat, tapi kan kita juga bakal bisa happy kok, bakal bisa gini gitu. Dan prakteknya emang biasanya pas udah sosialisasi lagi atau bersosialisasi lagi sama yang lain juga udah lebih baik lah. Terus ya kadang misalnya gini loh, kayak realitanya, misalnya gini, baik kita sendiri ataupun mungkin orang tua kita ya, ataupun orang lain lah yang ngeliat kita gitu. Oh si ini udah umur segini tapi kok belum nikah ya, misalnya gitu kan ya. Ya kan kayak gitu kan, aku masih single sih dan kerja terus kamu kan gitu kan ya. Kita juga kadang kepengenan kita, ekspektasi kita tuh nanti aku umur 25 tahun aku udah punya anak satu nih gitu kan ya. Tapi ternyata memang kalau Allah tuh belum kasih jodohnya ya belum, bukan berarti kita tidak mencari ya gitu. Jadi misalnya contohnya di aku nih, misalnya di umur yang sekarang tuh aku masih nyantai, masih kerja dan lain-lain. Dulu di umur aku yang sekian itu misalnya gitu ya, dari Pak D, Bude dan lain-lain tuh kayaknya pasti jadi pertanyaan kan, kayak mana si Ade kok belum gini. Nah aku tuh dulu tipikal yang nyantai yang nanya, sebenarnya sampai sekarang juga aku masih kalau menjawab masih yang kalau nggak Sabtu Minggu ya, kalau nggak ujian aku bilang gitu kan ya. Maksudnya itu juga buat nyenengin diri sendiri aja. Tapi aku sudah tidak di waktu yang aku kecewa dengan keadaan itu, enggak. Aku tuh lebih yang ke nerimo istilahnya gitu ya. Kalau memang Allah kasih silakan gitu loh gitu. Tapi kalau misalnya memang Allah belum kasih, berarti memang mungkin akunya yang belum bisa dilepas untuk aku mempunyai pasangan gitu loh. Mungkin aku ambil hikmah itu yang kayak gitu loh. Jadi kayak kata orang-orang gini-gini. Jadi kan kalau makin kita dengerin orang-orang yang kayak gitu, menurut ekspektasi mereka, realita di kitanya sendiri yang nggak benar gitu loh maksud aku gitu kan. Jadi kayak kita jadi akhirnya ya udah deh, apa kata mereka, jadi cari jodoh sembarangan, amit-amit ya, misalnya kayak gitu loh. Benar-benar. Jadi kayak kita kan butuh tahu bebet bobot bibit orang-orang gitu kan ya, dan orang-orang pun tahu gitu. Jadi kitanya juga harus memantaskan diri untuk orang lain. Jangan kita kayak orangnya pantas nggak ya buat kita, tanpa kita juga mikir kitanya pantas nggak buat dia gitu loh. Sama kayak di segmen sebelumnya ya, tentang apa sih orang yang tepat. Iya kayak gitu loh, bener. Jadi kayak apa ya, kita tuh juga kayak butuh sehat mental ya, kalau misalnya untuk menjalankan kehidupan karena ekspektasi orang yang terlalu tinggi buat kitanya, sementara realita kita sendiri nggak kayak gitu loh. Gitu kalau aku sih mikirnya gitu ya. Berarti kayak misalnya menangani tekanan sosial itu, dan biasanya pasti selalu dari entah itu keluarga besar atau kayak lingkungan terdekat, bukan orang tua kita sendiri malah yang nanya kayak gitu tuh. Iya. Maksudnya dari saudara, sepupu atau siapa gitu. Iya. Kapan punya? Kayak udah nikah. Ya udah. Yang belum nikah kapan nikah? Yang udah nikah kapan punya anak? Yang udah punya anak 1 kapan punya anak 2? Pusing kali lah ditanya-tanya. Ibu aku tuh nyeritain kalau beberapa dari kakaknya gitu misalnya nanyain gini, si adek gitu misalnya kerja tuh udah berapa lama gitu kan ya. Terus bapaknya waktu itu pensiun di umur berapa, yang kayak gini-gini. Jadi menurut mereka tuh aku yang sudah kerja sekian lama ini, aku tidak memiliki apa-apa. Menurut mereka kayak gitu. Itu kan ekspektasi mereka ya. Kalau anaknya si A umurnya udah segini, berarti dia harusnya udah punya harta segini nih. Harusnya dia udah punya mobilnya, harusnya udah ganti nih. Itu kan ekspektasi mereka ya. Tapi mungkin itu sebenarnya bentuk dari perhatiannya mereka. Cuman kadang mungkin kita ada di timing yang tidak pas untuk menerima pertanyaan itu. Jadi misalnya kita capek, atau ibuku juga lagi nggak enak mood. Walaupun udah tua istilahnya gitu ya, tapi mungkin ibuku juga lagi nggak enak mood karena lagi sakit, lagi pusing kah, lagi apa gitu kan, lagi capek misalnya gitu kan. Kadang pertanyaan itu tetap ada gitu loh. Kenapa sih ada gini-gini tuh loh gitu. Jadi karena kita tidak bisa memaksakan ekspektasi orang tadi, yang kayak balik aku lagi omongin tadi itu loh gitu. Jadi kayak orang-orang juga jangan berekspektasi tinggi sama orang lain gitu. Jadi ya udah urusin hidup masing-masing aja gitu. Jangan sampai pemikiran kita akhirnya ngancurin
hidupnya orang gitu loh. Iya benar. Ya kan? Terus juga jangan istilahnya kayak jangan nyenggol orang lah. Kalau misalnya Iya. kamu nggak mau disenggol balik juga. Iya. Kadang waktu dulu ya waktu pas kalau misalnya mama aku sama saudara-saudaranya kumpul-kumpul kayak gitu, terus ditanyain sebaliknya, terus kayak ya udah misalnya waktu itu aku pernah tuh belum kerja. Waktu pas yang setahun itu yang aku mau ngambil profesi itu juga itu sama sekali keadaannya dalam keadaan nggak kerja. Karena emang papa mama aku tuh kayak ya udah kamu fokus dulu aja kan kamu mau kuliah juga kan, jadi ya udah lanjut aja kayak gitu. Akhirnya aku nggak kerja lah, otomatis di rumah kan. Nah terus kayak nanya kenapa perasaan udah setahun kenapa belum kerja. Terus sih sama mama, bukan aku yang jawab gitu, tapi mama sama papa aku sendiri yang jadi tameng, jadi ngomong ke mereka gitu kan, karena ini karena itu. Terus juga kalau misalnya kayak aku kelihatan agak sedih apa gimana, ya kan mau nggak mau kepikiran ya kalau kayak gitu. Terus mama tuh pasti ngomong kayak gini, mereka nanya itu mungkin istilahnya mereka perhatian sama kamu, cuman karena kondisi kita juga mungkin lagi kayak gini, jadinya lagi nggak siap buat nangkepnya itu beda buat gitu. nangkepnya itu. Jadi mungkin sebenarnya mereka tuh kayak mereka tuh maksudnya baik, tapi karena kitanya nggak siap buat nangkep kebaikan mereka, jadinya kita mikirnya yang lain gitu. Jadi kayak ya udah nggak usah ditanggepin aja, kita tetap ini aja, tetap fokus aja sama tujuan kita. Bener sih. Makanya tadi kayak aku bilang mungkin itu adalah perhatian mereka ke keponakannya, ke saudaranya. Itu tuh sebenarnya kayak jadi acuan gitu loh. Jadi kayak iya ya. Kadang-kadang kita jadi mikir ya, iya ya kok bener ya pertanyaan Budi tadi. Aku tuh udah umur segini tapi kok aku masih ibaratnya mungkin ya, maksudnya masih gini-gini aja menurut kitanya juga gitu. Jadi kayak akhirnya lebih semangat lagi gitu loh. Lebih semangat lagi kayak apa ya aku harus cari apa nih biar nambahin tabungan, biar nambahin penghasilan yang kayak gitu-gitu gitu sih. Nggak apa-apa sih. Terima kasih Bude. Udah nanya. Iya, kayak gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada mereka juga kita tidak bisa sekuat ini kan, gitu. Gitu. Maksudnya karena doa mereka, support mereka juga selain dari keluarga inti, kita juga nggak bisa apa-apa kayak gitu kalau nggak doa sama harapan dari mereka juga gitu loh. Kadang kan misalnya kayak kita ketemu pas lebaran itu kan sharing ya gitu. Gimana deh, gimana misalnya gitu ya, kerjaannya gimana, gini. Sharing tentang gimana, karena kan kita di bidang pelayanan kan. Maksudnya gimana akhirnya nanti meningkatkan pelayanan itu ke orang lain. Jadi orang tuh juga akhirnya seneng sama kita. Gitu. Wah, gitu sih. Kalau aku sebenarnya banyak insight yang baik juga kalau misalnya kita nerimanya juga baik ya. Jadi sebenarnya memang tergantung sama kitanya juga. Kita nerimanya langsung kayak mikir positif nih atau kayak langsung mikir negatif. Oh iya, ada nggak sih kayak titik terendah? Ya pasti ada sih ya, semuanya di titik terendah gitu. Dimana kayak kalau ngelihat sosmed gitu, kayak scroll TikTok, scroll IG, terus kayak kabar-kabar teman-teman kita nih kayak mereka baru aja keluar negeri gitu, mereka baru punya rumah, mereka baru nikah, mereka baru punya anak gitu. Kayak ada gak sih pas momen dimana kayak aduh kayak aku capek deh ngelihat ini semua gitu, kayak aduh kayak aku butuh rehat dari melihat berita mereka gitu. Ada gak sih kalian di titik itu? Ada. Jadi kayak aku tuh nutup, tadinya tuh aku cuma diaktif doang, tapi ternyata waktu diaktif aku tuh kelamaan kayaknya, jadi aku ditutup permanen sama si kampret. Jadi kayak so sad gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi aku tuh lebih ngefilter aja sekarang. Bukan berarti pribadi ini juga sangat amat positif dan baik ya, tidak. Cuman kita itu bisa memilah-milih, memfilter mana yang mau kita lihat, mana yang enggak gitu loh. Jadi supaya itu tuh kita tuh mencegah ini loh Dok, kayak tadi dokter mencegah kita tuh iri ke orang gitu. Makanya kita gak usah, memang sesuai sama kita aja gitu, sesuai sama kebutuhan kita gitu. Kadang malah kalau misalnya sakit hati atau iri dengki itu malah lebih nggak baik kan sebenarnya gitu, malah jadi bikin tidak baik untuk kedepannya. Bener-bener aku juga kayak gitu sih. Jadi titik terendah aku itu untuk saat ini bukan ngelihat orang habis dari mana enggak. Aku malah suka iri ataupun sedih, mungkin dibilang iri enggak ya, tapi kayak lebih sedih di saat aku jadi sedih deh tadi beneran. Enggak, maksudnya kayak anak perempuannya itu masih bisa dekat dengan bapaknya itu. Berarti kan maksudnya ada ya kayak ada postingannya kayak gitu ya, ada postingan yang dia akrab nih sama bapaknya, kayak ngedate bareng sama bapaknya, kadang tuh kayak gitu. Kehidupan tuh kita masih bisa semangat sih, istilahnya masih bisa kerja insya Allah ya gitu, mencukupi kehidupan di rumah. Tapi kalau misalnya aku gitu, jadi kayak ada momen yang dimana
anak ini, aku kan anak perempuan bungsu nih. Ya. Mas aku juga sudah berkeluarga. Jadi aku tuh kalau ngeliat postingan ada cewek sama perempuan yang sama, mau itu teman aku, mau itu saudara aku, dan dia masih bisa rangkulan sama bapaknya, dan dia masih bisa jalan gitu sama yang ada ibu dan bapaknya. Nah itu tuh aku sekarang sedang ada di fase itu, karena kan aku tuh ditinggal bapakku tuh umur aku 25 tahun, 24 mau ke 25 waktu itu. Jadi umur segitu kan mana aku baru beres koas waktu itu. Jadi aku tuh masih butuh support dari orang tuaku dan secara lengkap istilahnya gitu ya, ibuku dan bapakku gitu, doa dari mereka berdua gitu. Tapi ya kadarulahnya begitu gitu ya, nggak apa-apa, itu udah it's fine. Cuman ya perasaan sedih, perasaan iri mungkin dengan kedekatan anak dan bapaknya itu mungkin manusiawi ya, gitu. Gitu deh. Cuman emang aku nggak buka first account aja sih, jadi aku buka second account dan aku selalu bukanya di situ gitu. Dan di situ tuh ada beberapa yang masih aku follow teman-teman akunya, cuman emang gak aku lihat aja sih gitu. Aku tuh tadi gitu tuh Risma, jadi kayak aku tuh nge-deactive first account aku, jadi aku pakainya tuh yang second account kan, yang tadinya aku cuman buat scrolling idol doang gitu kan, aku cuman lihat Mingyu doang, lihat Mingyu. Sekarang yang kalian follow itu adalah second account aku sebenarnya, tapi jadi main ya, tapi jadi karena gitu loh kadang kayak suka gitu, second account jadi tiba-tiba sekarang tuh jadi kayak main account. Tapi ya sekarang tuh malah bener deh kayak media sosial yang satu lagi ya, kayak zaman sekarang tuh setiap orang tuh nggak mungkin nggak punya media sosial yang. Terus ya misalnya nih, aku mau nanya, kalian tuh pernah nggak kayak kecewa sama kerjaan, dalam arti gini, aku tuh kayak ngerasa akan punya gaji segini di umur segini, tapi ternyata aku tuh cuman punya gaji segini, bukan cuman ya, maksudnya alhamdulillahnya gajinya segini, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi aku gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? ya pernah banget. Oh my god. Pernah banget. Terus kayak apa sih namanya, pas nerima kita ini ya, kayak aduh ternyata cuma segini nih. Nggak, makanya bukannya tidak mensyukuri, tapi ya karena ekspektasi kita juga ya cukup ini ya, cukup lumayan gitu ternyata sama realitanya. Jadi kayak semoga segini cukup deh, tapi ternyata pas dijalin cukup gitu. Oh iya, berarti emang rezeki aku segini. Nah, ngomongin yang rezeki tadi itu, jadi kan gini, semua itu kan sudah ada takarannya ya. Jadi misalnya gini, takaran kita itu misalnya 5 juta misalnya, harusnya memang dari awal ketentuan kita tuh 5 juta nih misalnya. Ternyata kita bisa dapat rezekinya itu 10 juta. Dari mana aja tuh yang tambah 5 jutanya lagi misalnya gitu kan ya. Kadang ternyata dari hal yang tidak diduga dan tidak diinginkan misalnya. Tapi ternyata diinginkan sih, tapi tidak terduga mungkin. Iya. Tapi ternyata yang 5 juta ini nih cepat habisnya. Sementara yang 5 juta kita yang memang gaji tetapnya, maksudnya penghasilan tetapnya, itu tuh ya udah bisa dipakai ini gitu loh. Jadi sementara pas kita dapat penghasilan yang 10 juta itu, malah kok kemana ya uangnya gitu loh. Karena memang itu udah ketentuan dari Yang Maha Kuasa gitu loh, maksud aku. Gini gak sih, kayak sering kayak ya Allah, tapi sehari lewat, ya Allah, sebulan lewat gajian lagi gitu kan. Padahal mah kayak seminggu gajian udah gone aja itu. Nah dulu tuh kan harus dikata kita tuh ini apa namanya, oh iya benar sih, pokoknya ekspektasi dan realita, masih tentang ekspektasi dan realita, tentang menikah lah ya. Nah itu dulu jujur ya, dulu aku tuh mikir kalau kayaknya kalau aku nikah nggak apa-apa deh. Sekarang pada saat itu aku tuh belum nemu orang yang tepat. Nah terus kenapa aku mau nikah? Itu karena menurut aku sendiri yang insya Allah ya ini tuh pilihan yang tepat gitu, dengan berbagai proses dan dengan keyakinan aku sendiri gitu. Kalau misalnya aku punya pacar nih, nggak pernah anggap pacar aku tuh pacar aku, temen dia aja selalu ngomong itu teman, kayak gitu. Ngapain bapak-bapaknya segitu kayak gitu rata-ratanya. Tapi kalau misalnya pas sama si ini nih, si satu orang ini, bapakku ya biasa aja, kayak iya itu ininya calonnya ngomongnya tuh kayak gitu. Jadi pas aku ngasih tahu kalau misalnya iya aku punya pacar gitu tuh, pas udah dikasihin hampersnya, jadi maksudnya hampersnya udah datang gitu. Terus dia lihat lah si tulisan tangannya si suami aku ini. Terus dia lihat, terus ada namanya kan, kayak apa sih, aku lupa deh kata-katanya, entah Selamat Idul Fitri apa gitu ya. Terus Selamat datang Fikron. Pokoknya ada namanya dia nih. Nah ada namanya dia, maaf Fikron, sama dia dicabut. Nah, maksud sama papa aku tuh dicabut si ininya, si labelnya namanya, label yang kartunya, ada kartu ucapannya tuh dicabut dan dia simpen.
Sebenarnya sampai sekarang masih ada, cuman dia nggak tahu Di nyimpan di Lucu banget Kayak ya. gitu. Soalnya pas lihat namanya dia tuh, kayaknya ini bakal ada sesuatu nih sama nama ini. Tapi ngomongin yang tadi bapaknya kesamsam sama suaminya, itu bapakku. Ya, maksudnya kan udah Iya, mikir udah. gitu ya. Bapakku juga pernah kayak gitu. Sem-sem juga sama Iya. nama siapa? Tit gitu ya. Pokoknya waktu itu jadi kayak ibu tuh udah ceritanya kayak pas aku udah nggak sama dia gitu ya, kayak udah itu pun juga udah berapa tahun kemudiannya yang bapak juga udah nggak ada. Itu ibu cerita, tapi kan kalau kejadian bener kan aku malu ya, maksudnya kayak bapak tuh bilang gini ternyata sama ibu, bapak tuh pengen deh ngobrol sama si itu katanya gitu kan ya, mau ngapain, jadi langsung dikat gitu kan sama ibu, mau ngapain kata ibu, itu kan ekspektasi bapak ya tadi ya, kita balik lagi ke temanya. Iya, biar bapak tuh nanya mau serius atau enggak sama si adik. Tapi ya mungkin itu memang orang tua ya namanya, dan anaknya tuh perempuan gitu. Dia pasti mungkin akan lebih peduli, lebih aware dengan anaknya, takut namanya kehidupan ya, namanya zaman-zaman sekarang tuh khawatir aja kayak gitu. Gitu. Aku tuh bilang, "Iya, dia deket sama ini." Aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa. Maksudnya bapak kenal kok. Kok ngomong lagi ya? Kan udah ditit, harusnya tadi minta ditit Ya ya. pokoknya gitu lah. Iya. Maksudnya bapak tuh kalau yang sama yang itu tuh nggak pernah ekspektasi banyak-banyak, cuman dia tahu kalau aku deket sama itu Sama yang gitu loh. Kalau misalnya dua pacar lagi setelah pacar aku yang waktu Dua itu, pacar. Ya sebenarnya setelah maksudnya dua cowok yang aku, kenal yang ya setelah dua mantan aku setelah yang bapak mau nanya itu, bapak memang kayak lah gitu loh. Gitu. Padahal itu mereka ke rumah loh, tapi kayak yang ini lagi deket sama kamu gitu. Maksudnya ya anaknya juga nggak cantik, anaknya juga B aja gitu. Tapi bapak jangan kayak gitu sama orang lain. Tapi mungkin ya itu pemikiran orang tua ya gitu loh. Gitu. Beda sih, mungkin orang tua ya pengen yang terbaik lah ya. Nah, iya. buat Nah, anak. ada juga loh orang yang baru Walaupun datang emang sih. kita ini B aja juga kan Nah, namanya seorang Anaknya. bapak loh, Iya, bapak bener. loh ya, terutama ya bapak ke anak ceweknya tuh. Iya, bapak anak cowoknya lebih protektif ya. aku anak bungsu ya. Udah gitu perempuan. Jadi kayak aku tuh pengen kuliah waktu itu mau kuliah di Padang, nggak dikasih pas abis gempa-gempa Mentawai itu. Jangan nanti gempa, padahal kan ya di seluruh dunia juga bisa gempa ya. Nah, kita mau ke Jawa juga nggak dikasih kan, katanya oh, nanti jauh, kata dia bilang kayak gitu. Nah, terus udah gitu nggak usah, kata bapak ngomong kayak gitu ya, gini. Udah gitu ya udah, akhirnya kan kita di bawah kelek orang tua ya. Cuman nggak apa sih, aku akhirnya bersyukur dengan itu karena akhirnya aku bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan ibu dan bapakku sampai akhirnya aku bisa bersama dengan bapakku saat beliau berpulang gitu loh. Ada plus minusnya ya. Dan realita harus menikah atau Mungkin kalau kalian kan yang sudah pernah menikah dan sudah menikah ini, kalau ditanya aku yang memang belum menikah ini adalah awal-awal umur 20 tahunan itu aku memang gencar banget ya, istilahnya kayak aku tuh harus deket sama cowok yang akhirnya aku bisa nikah sama dia, dan itu long last, aku bisa hidup sama dia, punya anak sampai tua, sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan gitu ya, karena kan pandangan aku adalah orang tuaku istilahnya kan kayak gitu ya gitu. Tapi ternyata ya itu tadi memang semuanya kuasa Tuhan gitu kan ya. Ternyata sampai umur segini juga ada yang dekat, bukan gak ada yang dekat, dan aku juga bukan tidak mencari gitu kan ya. Kita pasti berdoa, tiap sholat kita berdoa, kita minta. Tapi karena memang Allah belum kasih ya udah. Akhirnya aku tuh sekarang kayak mikir ya udahlah gitu. Tapi bukan aku putus asa dengan itu ya, enggak. Jadi kayak ya udah terserah, Allah mau kasih cepet silakan, mau nanti juga ya nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti aku dan pasangannya berarti kan di umur yang tidak terlalu muda lagi kan, misalnya gitu kan. Dan yang penting bisa sama-sama nerima, itu aja sih. Terus Gitu. juga sama katanya nikah atau nggak dulu nih. Kalau menurut saya yang pengalaman nih lebih baik nih ya nggak dulu. Tapi saya tidak pernah menyesali perjalanan sampai saat ini, sampai di detik ini saya tidak pernah menyesali saya tuh pernah menikah. Tapi apa? Karena apa? Setiap perjalanan yang sebelum-sebelumnya saya jalan itu membuat diri menjadi lebih dewasa. Pembelajarannya tuh dapat ya. Jadi nanti kita ke depannya juga kan ya tiap orang beda-beda ya jalannya ya. Mungkin karena aku itu teman aku tuh banyak yang ada aja ceritanya di pernikahannya yang harus pisah karena ini, yang harus pisah karena ini, ya gitu kan ya. Terus udah gitu yang dia sudah punya anak atau belum, jadinya tuh akhirnya membuat si aku yang memang belum pernah menikah sama sekali ini akhirnya lebih belajar lebih banyak, dalam arti dalam arti iya benar. Jadi kayak beberapa kemarin yang dekat misalnya gitu sama aku gitu kan ya, akhirnya aku bisa baca wataknya mereka misalnya gitu kan, oh nanti ini kalau sama dia gini nggak ya kan. Aku ini adalah orang yang mikir jangka panjang, karena aku nggak mau, maksudnya kita itu
sebenarnya bener sih, maksudnya menikah itu pacaran aja lah ibaratnya tuh ada stres-stresnya kan, apalagi nikah gitu kan yang memang seumur hidup gitu kan. Cuman kita tuh kan nggak mau akhirnya yang terus-terusan mental kitanya nggak kuat gitu loh, Iya. ya kan. Jadi kita harus belajar untuk kita tetap kokoh nih si mentalnya, tetap sehat mentalnya supaya kita juga bisa kasih vibes yang baik sama suaminya nanti, sama keluarganya nanti, ataupun nanti saat udah punya anak ya nggak sih gitu misalnya. Jadi aku tuh lebih yang anaknya tuh gampang trust issue gitu loh. Jadi kayak nanti aku kalau kayak gini juga nggak ya? Padahal ya belum tentu gitu kan. Cuman makanya sebenarnya kalau dibilang milih-milih juga enggak juga. Tapi kan tetap kita harus milih ya. Kita tetap kita tetap harus selektif untuk konteks ya. Kita tetap harus selektif untuk memilih pasangan. Begitupun pasti cowok-cowok yang di luar sana juga pasti kan kayak gitu juga. Kadang kan orang mikirnya oh dia mah milihnya pengen yang ganteng, pengen yang kaya gitu ya. Ya itu mah bonus ya, Dok ya. Umur 20-an, 25 mungkin kayak gitu. Masih kayak gitu ya. Umur sekarang yang penting mah udahlah gitu, settle. Nah, lebih selektif ke yang oh nanti nih kayak watak karakter yang nanti kita tuh ke depannya tuh bikin kita tuh nggak tetap waras gitu, walaupun memang nanti kita ada masalah atau masalah yang kedepannya kita tuh kayak emang udah tahu gitu dia tuh seperti apa gitu. Dan sevisi misi juga gitu ya. Kayak gitu. Jadi bukan yang karena dia ada hartanya, dia nggak ada hartanya, bukan gitu. Tapi lebih ke kita tuh kan mau sama-sama nih dua kepala mau jadi satu gitu kan. Nah, itunya sih sebenarnya gitu. Jadi kayak pikiran dianya nyambung nih sama kita. Dan kitanya juga gitu, nyambung nggak sama dia, benar-benar. Benar-benar. Nah, kalau nikah isinya obrolan ya. Nah, ya nikah itu isinya adalah obrolan. Benar-benar. Jadi semakin dewasa itu emang kita ya harus semakin waras ya, Dok. Semakin waras ya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa kalau ekspektasinya itu realitanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang penting kita masih waras dan kita masih berpikir waras, masih bisa menjalani itu dengan waras gitu ya. Masih itu masih sangat bagus gitu ya. Jadi kayak untuk teman-teman semua yang sedang berjuang juga nih gitu untuk menghadapi realita kehidupan. Kalau doa tapi tanpa ikhtiar juga nggak bisa. Harus bareng. Benar. Jadi itu tadi obrolannya untuk episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau mau ada yang didiskusikan, kritik dan saran, komen-komen atau cerita yang sama dengan cerita kita juga, nanti bisa drop di kolom komentar. Terima kasih. Thank you for watching.